Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Teman-teman calon sarjana kesehatan masyarakat ataupun para praktisi yang lain yang concern di bidang kesehatan masyarakat tentunya. Pada kesempatan kali ini yang sangat indah ini kita akan mengkaji terkait dengan sasaran advokasi kesehatan. Kenapa ini penting? Karena ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena di dalam konsep advokasi kesehatan, sasaran advokasi ini menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena sebuah kebijakan ya, itu tidak akan bisa berjalan efektif dengan baik ketika proses pembuatan kebijakannya tidak melalui proses advokasi. Akan semakin efektif, semakin baik ketika sasaran-sasaran advokasi ini tepat. Ya, sasaran advokasi ini tepat. Nah, untuk itu kita akan mengupas, mengkajinya. Yang pertama, sasaran advokasi kesehatan itu merupakan atau sebuah tujuan yang spesifik yang ingin dicapai melalui kegiatan advokasi yang berkaitan dengan masalah-masalah kesehatan. Contoh, Perda KTR, penanganan stunting, terus penanganan demam berdarah, penanganan gizi buruk, penanganan malaria, penanganan HIV/AIDS. Nah, itu perlu diatur sebuah aturan yang sangat baik ya dalam bentuk advokasi. Nah, itu menjadi sasaran. Nah, tujuan daripada advokasi kesehatan seperti yang sudah kita diskusikan di awal-awal yaitu untuk mempengaruhi kebijakan, peraturan dan tindakan yang berkaitan dengan kesehatan agar dapat mencapai suatu perubahan yang positif dalam sistem kesehatan dan kondisi kesehatan masyarakat. Jadi kebijakan peraturan itu harus didampingi sehingga tepat sasaran. Ya. Nah, sasaran advokasi kesehatan ini dapat mencangkup berbagai hal tergantung pada isu kesehatan tertentu yang menjadi fokus advokasi. Jadi kalau sasarannya terkait dengan demam berdarah hari ini ya, penanganan demam berdarah, pencegahan demam berdarah, maka harus diadakan sebuah peraturan, sebuah kebijakan yang tepat dan ini nanti mengikat pada pemerintah maupun masyarakat. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ada beberapa contoh advokasi kesehatan. Ya, yang pertama kaitannya dengan perubahan kebijakan, yaitu mendorong atau mengubah kebijakan kesehatan di tingkat pemerintah, baik kebijakan yang terkait aksesibilitas layanan kesehatan, pendanaan kesehatan, atau aspek kebijakan lainnya. Seperti contoh sekarang marak sekali ya di berbagai wilayah, kabupaten kota misal, itu ada sebuah kebijakan di mana pemerintah daerah membuat sebuah aturan, sebuah kebijakan bahwa untuk berobat ke puskesmas ya itu tidak perlu membayar asal membawa KTP. Tidak harus memiliki kartu BPJS ya, baik itu yang dibiayai pemerintah ataupun secara mandiri. Ya, jadi ada beberapa kabupaten kota yang cukup membawa KTP sudah bisa berobat. Nah, ini salah satu kebijakan ya terkait dengan pendanaan kesehatan dan seterusnya. Contoh yang lain terkait dengan advokasi kesehatan atau sasaran advokasi kesehatan yaitu peningkatan akses layanan kesehatan, di mana menguatkan promosi kesehatan ya, mempromosikan akses yang lebih baik pada layanan kesehatan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau atau kalangan kelompok rentan. Jadi kalau di wilayah kota mungkin sangat akses layanan kesehatan sudah sangat gampang ya, sangat baik. Tapi coba kalau di daerah pegunungan, di daerah pelosok, ya, di Papua, misal di daerah Nduga dan sebagainya,
maka perlu peningkatan akses layanan kesehatan. Selanjutnya, contoh advokasi kesehatan ada terkaitannya dengan pendidikan dan kesadaran masyarakat, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu terkait dengan kesehatan, ya tertentu seperti kampanye mempengaruhi stigma terhadap penyakit HIV/AIDS, ya. Karena di beberapa waktu yang lalu banyak sekali ya FYP berseliweran di media sosial, di mana ada anak, ya, ada balita yang dia ditelantarkan lantaran anak ODA. Jadi ibu bapaknya itu ODA, ya, HIV/AIDS, terus meninggal. Nah, anaknya ini tidak ada yang mau merawat. Ini juga menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan kebijakan terkait dengan kesehatan. Nah, contoh yang keempat yaitu pengentasan penyakit menular. Bagaimana? Dengan mendorong strategi pencegahan dan pengendalian penyakit menular, ya termasuk advokasi untuk vaksinasi, pengobatan yang terjangkau, dan praktik yang kebersihan dan sebagainya. Contoh kemarin yang sangat kita rasakan adalah COVID, ya. Jadi vaksin pencegah COVID kemarin itu luar biasa sampai dibentuk kebijakan, ya, bahwasanya yang boleh naik kereta api itu yang sudah memiliki kartu vaksin 2 kali, semisal. Yang ya harus menunjukkan itu. Atau kalau mau naik pesawat terbang, ya itu harus menggunakan. Nah, itu salah satu sasaran daripada advokasi kesehatan. Nah, bentuk kebijakan, ya, dari hasil advokasi kesehatan. Selanjutnya adalah peningkatan kesehatan mental dalam rangka untuk memperjuangkan atau pengakuan dan dukungan yang lebih besar untuk kesehatan mental, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan mental atau pengurangan stigma. Sekarang ini sudah banyak ya poli di puskesmas yang secara spesifik terkait dengan menangani kesehatan mental. Ya. Yang keenam adalah perlindungan lingkungan. Nah, ini penting sekali, yaitu dalam rangka untuk mendorong kebijakan dan tindakan yang mendukung lingkungan yang sehat, termasuk upaya mengurangi polusi, merawat ekosistem dan sebagainya. Mungkin kita sering kita melihat di beberapa tempat, contoh ada hukuman ketika seseorang itu ketahuan membuang sampah di sungai. Itu contoh. Atau semisal larangan-larangan kebijakan pemerintah terkait dengan penggunaan nomor kendaraan ganjil genap dalam rangka untuk mengurangi polusi juga. Bagus juga itu ya. Advokasi kesehatan. Lanjut. Nah, ada beberapa indikator dari hasil advokasi kesehatan. Yang pertama adalah perubahan kebijakan. Ya. Apa itu perubahan kebijakan? Yaitu tadi dengan keputusan atau perubahan dalam kebijakan kesehatan yang dihasilkan dari upaya advokasi. Jadi ketika ada sudah ditetapkan sebuah kebijakan yang baru atau perubahan pengganti kebijakan yang baru, maka itu harus dilaksanakan. Indikator yang kedua adalah peningkatan atau pengalokasian anggaran program-program kesehatan tertentu. Pasti ya, terkait dengan program kesehatan biasanya ya yang inti itu adalah aturan, tetapi biasanya di dalam satu program itu selalu diikuti dengan sumber anggaran dan sebagainya untuk pelaksanaan programnya. Indikator yang kedua, salah satu contohnya adalah di dalam akses pelayanan kesehatan, yaitu jika peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan itu naik. Ya, sehingga diukur dengan jumlah orang yang mendapatkan layanan kesehatan,
yang datang kepada fasilitas kesehatan, Vaskes ya, itu meningkat. Ya, maka itu penting. Selanjutnya adalah perubahan dalam tingkat pemanfaatan layanan kesehatan masyarakat. Karena sekarang ini banyak di beberapa daerah ya, yang mereka masyarakatnya itu enggan untuk menggunakan fasilitas layanan kesehatan. Nah, ini perlu dibuat satu kebijakan sehingga derajat kesehatan masyarakat ini dapat tercapai dengan baik. Nah, indikator selanjutnya adalah pendidikan dan kesadaran. Ya, itu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang isu-isu kesehatan tertentu. Partisipasi dan program edukasi atau kampanye pencegahan sebuah penyakit seperti demam berdarah ya. Terus kalau sekarang ini banyak-banyak penyakit yang tidak menular yang menjadi keluhan dari masyarakat ya, asam urat, kolesterol dan sebagainya. Itu akan menjadi hal yang menarik bagi masyarakat kita yang lebih luas. Selanjutnya, pengentasan penyakit menular, ini indikatornya adalah dengan peningkatan tingkat vaksinasi, ya, pengobatan bagi penyakit tertentu. Nah, ini salah satunya adalah yang paling kemarin itu menjadi bahkan hampir seluruh orang di Indonesia ini betul-betul terasa dampak dan kontribusinya, yaitu vaksin COVID. Sangat terasa. Teman-teman sudah berapa kali? Mas Sodi kalau nggak salah 3 kali vaksin ya? 3 kalau 4 ya? 3 sampai 4. Ya. Penurunan angka kejadian penyakit menular di wilayah tertentu. Ini pasti dampaknya. Nah, hasil daripada advokasi kesehatan bisa dirasakan dengan di dalam konteks peningkatan kesehatan mental, yaitu peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan mental. Baik penurunan tingkat stigma terhadap penyakit mental di masyarakat. Sehingga kalau ada keluarga ODGJ bukan dikucilkan, tetapi diberikan support yang baik ya, untuk kesembuhan mereka. Selanjutnya adalah pelindungan lingkungan, di mana hasil dari advokasi kesehatan ini diindikasikan oleh penerapan kebijakan lingkungan yang lebih ketat atau perlindungan yang lebih baik terhadap sumber daya alam, yaitu pengurangan tingkat polusi, pencemaran udara, pencemaran air, ya, itu sangat terlihat. Oke, nah ketika sasaran utama dari sebuah advokasi itu adalah sebetulnya publik, dan lebih spesifiknya adalah kebijakan publik, maka menjadi penting kita mempelajari kebijakan publik kaitannya dengan sasaran daripada advokasi kesehatan. Apa sih kebijakan publik itu? Yaitu keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik yang mengatasi suatu masalah. Jadi, kebijakan publik ini menjadi hal yang penting untuk diadvokasi. Pemerintah menjadi sasaran dalam rangka advokasi. Ya. Kebijakan ini dapat berupa peraturan, program, atau langkah-langkah konkret yang lain yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku, alokasi sumber daya, ya, sumber dana juga, ya, kondisi tertentu dalam masyarakat. Sehingga kebijakan publik ini dipandang menjadi suatu hal yang penting di dalam konteks sasaran advokasi kesehatan. Nah, ada beberapa poin yang penting di dalam kebijakan publik. Yang pertama, tujuan dan sasaran. Kebijakan publik ini dirancang untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu, pasti. Ya. Tujuan ini dapat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, peningkatan layanan publik, penyelesaian masalah secara spesifik, penyelesaian masalah kesehatan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sampai hari ini program stunting masih berjalan, ya, di mana dilakukan screening, terus ketika sudah diketahui data-data terkait dengan yang stunting, mendapatkan
sebuah program dari pengawasan pendampingan dari pemerintah kesehatan melalui kepanjangan tangannya, melalui kader-kader dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah terkait dengan otoritas. Jadi kebijakan publik ini diambil oleh pemerintah atau lembaga publik yang memiliki wewenang atau tanggung jawab dalam mengeluarkan keputusan dalam rangka untuk membangun masyarakat. Jadi pemerintah yang memiliki otoritas ini harus didampingi ya, diadvokasi sehingga kebijakannya akan tepat sasaran, kebijakannya akan berpihak kepada program kesehatan. Selanjutnya, kebijakan publik itu diharapkan adalah memiliki dampak sosial. Jadi dampak yang signifikan pada masyarakat. Dampaknya adalah bersifat positif tentunya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kesehatan masyarakat, kesadaran masyarakat, kesadaran individu, ya. Contoh memilah sampah, ya, melakukan pembersihan lingkungan, menjaga agar tidak ada genangan air di sekitar lingkungan kita yang bisa berpotensi terhadap demam berdarah dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan publik itu adalah memiliki pemilihan instrumen yang baik. Kebijakan publik dapat diimplementasikan melalui berbagai macam instrumen, seperti undang-undang, peraturan daerah, ya, insentif fiskal, program subsidi, kampanye sosial, ya, health education ke masyarakat, melalui program kader-kadernya yang turun, ya, menyentuh langsung masyarakat dan seterusnya. Nah, kebijakan publik yang berikutnya adalah proses pengambilan keputusan, di mana pembuatan kebijakan ini melibatkan serangkaian langkah, termasuk pengidentifikasian masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi seterusnya. Berikutnya adalah partisipasi publik. Beberapa kebijakan ini melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses perumusan atau evaluasi. Partisipasi ini dapat meningkatkan penerimaan atau efektivitas kebijakan. Jadi publik ketika ikut berpartisipasi dalam program-program pemerintahan ini, maka akan menjadi sangat berperan ya untuk meningkatkan efektivitas daripada kebijakan tersebut. Ya. Jadi masyarakat, pihak terkait, ya, bahkan relawan, ini menjadi penting ya terlibat dalam kebijakan publik. Selanjutnya adalah konsistensi dengan nilai-nilai dan norma masyarakat. Sebuah kebijakan yang baik harus konsisten dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang berlaku. Ya, contoh membuang sampah ini bagus karena sejalan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat tentunya. Ya, terus pencegahan penyakit menular seksual ini juga bagus nilai-nilai dengan norma masyarakat. Maka ini sangat penting dilaksanakan. Nah, teman-teman, untuk melihat secara keseluruhan apa yang sudah kita kaji tadi, teman-teman bisa scan barcode ini, ya. Dan kalau kesulitan scan barcode, bisa diketikkan di browsernya masing-masing SID Sodik 2029. Oke, sebagai penutup, kebijakan publik ini menjadi hal yang penting, ya, di mana kebijakan publik ini bisa meliputi kesehatan, pendidikan, lingkungan, ekonomi, ya, dan berbagai aspek lainnya mencakup kehidupan masyarakat secara umum. Di mana kebijakan publik memainkan peran yang penting dalam membentuk struktur dan arah perkembangan sebuah negara atau wilayah. Kita, para praktisi kesehatan masyarakat, sudah semestinya mengadvokasi kebijakan pemerintah melalui program-program yang ada, sehingga program-program tersebut tepat sasaran, tepat guna bagi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Ya, untuk penentuan tema-tema berikutnya boleh disarankan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.